Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada mata kuliah pengantar bisnis, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan globalisasi ekonomi. Adapun materi bahasan pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan apa sih pengertian dari globalisasi itu, kemudian karakteristik atau ciri-ciri globalisasi ekonomi, kemudian juga nanti akan membahas terkait dengan dampak globalisasi, diantaranya dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi itu, dampak globalisasi terhadap persaingan ekonomi, konsekuensi atau akibat globalisasi bagi tenaga kerja, kemudian dampak persaingan di antara sistem-sistem politik yang ada, dan dampak yang berbeda terhadap sektor yang berbeda pula. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan bisnis internasional, kemudian motif menjalankan bisnis internasional, metode menjalankan bisnis internasional, dan juga investasi asing langsung. Nah, ini adalah beberapa poin atau bahasan yang akan kita bicarakan atau kita pelajari pada hari ini. Nah, jika melihat gambar tersebut, apa yang ada di pikiran Anda? Silahkan Anda renungkan. Baik, kita masuk di globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi dan apa konsekuensinya terhadap bisnis dan perekonomian? Nah, ini menjadi pertanyaan dasar terkait dengan globalisasi. Jadi, globalisasi adalah proses intensif yang menghubungkan negara, perekonomian, dan masyarakat di seluruh dunia. Tumbuhnya saling ketergantungan secara global. Ledakan atau bom globalisasi itu dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Kemudian ada argumentasi bagi diberlakukannya globalisasi atau free trade, ya. Secara teoritis, perdagangan bebas mengarah pada produktivitas dan pendapatan tinggi bagi produsen dan social utility yang lebih tinggi bagi konsumennya. Nah, perdagangan bebas mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya untuk memproduksi barang melalui spesialisasi. Utilitas konsumen maksimum karena harga barang dalam perdagangan bebas itu lebih rendah. Nah, perdagangan bebas mendorong adanya persaingan antar negara sehingga menjadi lebih efisien daripada isolasi atau sendiri, gitu ya. Nah, adanya persaingan sempurna memenuhi kriteria Pareto optimal, yang artinya no one can be better off without making someone else worse off, gitu ya. Nah, jadi ini beberapa argumentasi diberlakukannya globalisasi atau free trade, ya. Nah, ciri-ciri globalisasi ekonomi atau karakteristiknya adalah semakin gencarnya interaksi perekonomian global, besarnya ekspansi perdagangan internasional dalam hal barang dan jasa, kemudian tingginya peningkatan volume dan velositas atau kecepatan pergerakan modal internasional. Berikutnya adalah meningkatnya investasi atau penanaman modal asing secara langsung dan semakin pentingnya posisi perusahaan multinasional atau MNC dalam produksi global. Kemudian, apa saja dampak positif dari globalisasi itu? Ya, di antaranya adalah akses yang lebih mudah ke pasar negara lain. Kemudian terbukanya banyak kesempatan baru bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, termasuk juga bagi negara-negara yang sedang berkembang. Ya, yang sering kita sebut dengan keajaiban Asia, ya. Karena negara-negara Asia ini merupakan banyak sekali negara-negara yang berkembang, gitu ya. Nah, kemudian harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen. Artinya apa di sini? Semakin kerasnya persaingan harga, kemudian juga semakin banyaknya produk di pasaran sesuai dengan hukum ekonomi, ya. Oke. Nah,
Ada dua dampak negatif dari globalisasi, itu semakin tajamnya persaingan antar negara di dalam negara itu sendiri dan di dalam negara itu sendiri ya. Jadi ada antar negara yang eksternal dan di dalam negara itu sendiri atau yang internal. Nah, di sini dikatakan persaingan siapa saja bebas untuk menang dan bebas untuk kalah. Oke. Efeknya apa? Efisiensi ekonomi kian tinggi, kemudian kesenjangan sosial juga semakin lebar gitu ya. Kemudian juga bukan hanya di dalam dan di luar negeri atau antar negara gitu ya. Semakin tajamnya juga persaingan di bidang ekonomi dan politik. Nah, ini juga merupakan dampak negatif dari globalisasi. Nah, misalnya dalam ekonomi, dalam perdagangan barang dan jasa, kemudian dalam menarik investasi asing, kemudian dalam pasar kerja. Nah, ini juga mempengaruhi gitu ya, semakin tajamnya persaingan-persaingan tersebut. Kemudian dalam politik, dalam kondisi kerangka ekonomi itu juga mempengaruhi kemudian. Dalam sistem politik dan kebijakan nasional juga berpengaruh gitu ya. Adanya globalisasi ini. Nah, dampak globalisasi terhadap persaingan ekonomi, tingginya tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas mengakibatkan perusahaan berusaha. Apa yang dilakukan perusahaan? Pertama, mengurangi atau menekan biaya produksi, terutama biaya tenaga kerja atau upah buruh, serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Nah, ini yang kita lihat sudah banyak sekali terjadi gitu ya. Kemudian meningkatkan velositas atau kecepatan suplai atau kecepatan pasok barang ke tempat tujuan dan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Kemudian memindahkan pabrik atau tempat produksi ke tempat yang lebih murah, mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan melakukan outsourcing ya. Nah, ini beberapa dampak globalisasi terhadap persaingan ekonomi. Nah, sedangkan dampak atau akibat globalisasi bagi tenaga kerja ya tentunya adalah upah dan kondisi kerja menjadi tertekan. Terjadinya kasualisasi dan informalisasi tenaga kerja sehingga tenaga kerja cenderung dipekerjakan sebagai tenaga harian atau dipekerjakan secara informal gitu ya. Kemudian terjadinya pengangguran dan marginalisasi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak dianggap penting. Kemudian melemahnya daya tawar yang dimiliki oleh tenaga kerja. Kemudian berkurangnya solidaritas di antara sesama tenaga kerja karena pekerja dari berbagai tempat produksi saling bersaing memperebutkan pekerjaan. Sedangkan dampak persaingan di antara sistem-sistem politik yang ada, ini terkait dengan politik ya, tingginya tekanan terhadap pemerintah untuk memberikan kondisi kerangka ekonomi yang kondusif. Misalnya meningkatkan prasarana atau infrastruktur nasional, baik itu infrastruktur fisik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian menderegulasi dan meliberalisasi pasar, terutama memfleksibelkan pasar kerja. Kemudian menyusun peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap dunia usaha dan mengurangi kebijakan sosial. Nah, dampak yang berbeda terhadap sektor yang berbeda pula di sini ada pengaruh paling negatif dari sektor-sektor yaitu yang bersaing dengan rendahnya biaya tenaga kerja seperti produksi padat karya, kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pun rendah. Yang produksinya mudah dipindahkan atau direlokasikan ya. Contoh misalnya industri tekstil, industri garmen, sepatu, mainan anak-anak, pakaian olahraga, elektronik, dan rumah tangga. Nah, sedangkan yang lainnya, sektor yang lainnya itu kurang berpengaruh. Nah, di sini ada konklusi apa sih itu globalisasi. Jadi meningkatnya saling ketergantungan secara global, misalnya saling ketergantungan ekonomi tadi gitu ya sudah disampaikan. Terbukanya kesempatan-kesempatan baru untuk melakukan perkembangan. Kemudian tetapi juga menyebabkan semakin banyak terjadinya persaingan, baik persaingan ekonomi maupun persaingan antar negara. Nah, kerasnya persaingan ini memberikan tekanan terhadap upah dan kondisi kerja, terutama di sektor-sektor padat karya. Nah, ini kesimpulan atau konklusi terkait dengan globalisasi. Nah, jika digambarkan, ini konklusinya, kondisi-kondisinya sesuai dengan
dampak-dampaknya tadi gitu ya. Nah, terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya kita ke bisnis internasional. Oke. Apa sih sebenarnya bisnis internasional? Di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan gitu ya, yang memberikan definisi bisnis menurut Boll, McCloskey, Spanglinger dan Minor tahun 2006, bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara, atau disebut juga definisi tersebut mencangkup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi perdagangan, eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, itu menurut Boll dan kawan-kawan. Kemudian menurut Charles tahun 2008, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional itu dikatakan dengan bisnis internasional. Sedangkan menurut Daniels dan kawan-kawan tahun 2004, semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih itu yang dimaksud dengan bisnis internasional. Nah, karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Artinya di sini ada dua negara atau lebih yang melakukan proses bisnis ya. Nah, hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena setiap negara-negara mempunyai ciri khas. Kemudian masalah yang dihadapi itu juga lebih kompleks ya. Nah, bisnis internasional harus mampu bekerja dan dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan oleh suatu pemerintah. Artinya kebijakan pemerintah berpengaruh di sini gitu ya. Kemudian transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang, ada konversi mata uang, misalnya dari dolar ke rupiah atau sebaliknya ya. Nah, perusahaan yang melakukan bisnis internasional itu pada umumnya ada dua ya, ada perusahaan multidomestik dan perusahaan global. Nah, sedang perusahaan multidomestik itu menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal di luar negeri. Sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Sedangkan perusahaan global itu organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Nah, ini dua perusahaan yang melakukan bisnis internasional secara umum. Nah, motif menjalankan bisnis internasional itu tentunya adalah menarik peminatan asing, kemudian memanfaatkan teknologi, menggunakan sumber daya yang lebih murah, dan melakukan diversifikasi secara internasional. Kemudian terdapat beberapa metode menjalankan bisnis internasional, itu ada impor, ada ekspor, kemudian investasi asing langsung atau direct foreign investment, kemudian ada outsourcing yang tadi disebutkan sebelumnya, kemudian aliansi strategis atau strategic alliance ya. Ini metode-metode dalam menjalankan bisnis internasional. Nah, mengimpor yang pertama itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi impor itu adalah tentunya tarif dan kuota. Nah, nanti akan dibahas lebih jauh terkait dengan tarif dan kuota pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Begitu juga dengan exporting atau mengekspor. Ya, jadi tren ekspor dan impor itu tentunya tidak terlepas dari neraca perdagangan atau balance of trade tingkat ekspor dikurang tingkat impor. Kemudian defisit perdagangan, impor lebih besar daripada ekspor. Kemudian ekspor lewat internet gitu ya. Oke, nah ini ada terkait dengan bahasan mengenai ekspor ya. Nah, investasi asing langsung atau direct foreign investment itu perusahaan yang telah berhasil melakukan ekspor di negara asing untuk mengurangi biaya transportasi. Kemudian perusahaan yang telah melakukan ekspor akan dikenakan hambatan perdagangan oleh negara asing. Nah, negara sangat
negara yang sangat membutuhkan teknologi maju ya. Nah, itu juga berpengaruh gitu ya. Nah, dapat mengurangi biaya tenaga kerja secara substansial dengan memindahkan fasilitas produksinya ke negara berkembang, biaya tenaga kerja dan tanah itu jauh lebih murah. Nah, itulah bahasan materi kita pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar bisnis. Silahkan kembali mempelajari dan terus jaga kesehatan. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.